Pada 31 Agustus 1919, Raymond Pierre Paul Westerling lahir di Istanbul, Turki. Lahir dari keluarga pedagang di Istanbul, Westerling sudah akrab dengan hidup di tengah masyarakat Arab yang mayoritas Muslim. Karena itu, ketika Westerling yang baru menjadi tentara dikirim ke Haifa lalu Mesir, ia bisa berbaur dan bergaul dengan baik dengan kaum Baduy Muslim asal Palestina. Baik saat bertugas di Haifa maupun Kairo lewat bahasa Inggris yang mereka mengerti seadanya, ditambah bahasa isyarat. Westerling mengaku memiliki simpati terhadap agama Islam. Meski tidak bisa berbahasa Arab, dia hafal banyak surah dalam Al-Quran karena senang dengan ibadah sholat subuh. Meski begitu, ia tetap berlaku brutal terhadap para gerilyawan Muslim. Baik ketika belum lama naik pangkat dari letnan ke kapten semasa berangkat ke Sulawesi, maupun selepas kembali ke Jawa pada 1947. Westerling berdalih saat itu ia hanya menjalankan tugas bersih-bersih dari pemimpinnya. Ia juga mengklaim peristiwa-peristiwa pembantaian yang disebutkan mencapai ribuan itu tidak hanya dilakukan kesatuan di bawah komandonya saja. Ada lagi unit-unit reguler Angkatan Darat Belanda lain dan KNIL yang juga bertindak brutal. Jadi, kalaupun ada cerita-cerita tentara Belanda yang menistakan agama lain, seperti membakar Al-Quran dan merusak masjid, Westerling memastikan itu bukan pasukannya. Ia mengaku masih punya prinsip menghormati Islam sebagai salah satu agama besar dunia dan agama yang dekat dengan lingkungannya tumbuh di Istanbul. Westerling mengaku ia sering berselisih dengan koleganya tentang menghormati agama Islam yang sangat universal di Indonesia. Salah satu aturan Westerling yang paling ketat adalah prajuritnya tidak boleh menyerbu masuk masjid meski gerombolan yang mereka kejar kabur ke dalam masjid. Solusinya, Westerling akan memanggil imam masjid dan memintanya untuk menyerahkan gerombolan yang bersembunyi di masjid. Pernah suatu subuh ketika Westerling dan beberapa anak buahnya mengejar sekelompok gerilyawan, ia memilih berhenti sejenak karena menghormati suara azan yang ia dengar dari sebuah masjid. Selepasnya ia kembali mencari jejak para gerilyawan yang ia uber sebelumnya. Hingga sampailah ia di depan sebuah masjid. Tampak sekelompok orang tengah bersujud di halaman masjid. Meski mereka tampak tengah beribadah, sholat subuh dengan seorang imam yang membacakan surah-surah Al-Quran, Westerling segera sadar bahwa mereka adalah gerilyawan yang ia kejar. Ketika Westerling mendekat ke sebuah imam, ia sadar bahwa sang imam mengumandangkan ayat-ayat yang sama berulang kali. Ia pun kemudian juga sadar bahwa posisi kiblat mereka mengarah ke utara, sedangkan Westerling paham umat Islam selalu sholat menghadap kiblat di Mekah. Karena posisi mereka masih di halaman masjid, Westerling pun memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan menangkap mereka.